Avian, kita sudah tahu bahwa emiten ini sedang melakukan buyback senilai 1 triliun. Nah, bagaimana perkembangannya? Sudah terserap berapakah dari total dana yang mereka alokasikan? Tonton video ini sampai selesai. Oke, check this out. Saya tag video ini di tanggal 17 Desember jam setengah 1 kurang 5 menit. IHSG-nya di perdagangan kali ini di hari Rabu turun 0,62%. Kalau kita lihat yang membebani adalah yang paling gede, yaitu ada Barito Pacific and the Gang ya, ada TPIA dengan turun 2,52% ya, karena porsi mereka itu 2,65 cukup besar. Lalu cuan ya, yang paling gede ya, turun 9-10%. Ini 2 hari ya setelah mereka di open suspend 2 hari berturut-turut ARB sampai hari ini. Jadi bisa dikatakan sebelum perdagangan ini harganya kan berarti di 12.000 ya. 12.000 market capnya berarti sudah masuk ya 11, udah masuk 11 besar lah. Terus hari ini turun, makin turun lagi. Market capnya berada di 122 triliun. Oke, makin turun. Terus ada Aman ya, Aman punya porsi 1,68%. Dan ya BRI sendiri ya lumayan, meskipun hanya 2 tik ya, tapi 0,85 ini ngerasa karena mereka itu porsi ke ISG 7,65%. Oke. Kita akan membahas lebih ke Avia. Avian sendiri aslinya sudah saya sempat bikin videonya, Bapak Ibu bisa cek langsung, ketik aja di sini ya beranda, terus ketik Avia aja di sini ya, tentang Avia makin efisien. 2 bulan lalu juga Avia siap buyback 1 triliun. Terus yang menarik dari buyback apa yang menarik? Nah, ini juga saya bahas di sini 3 minggu yang lalu yang terbaru ya. Nah, ini bisa ditonton di sini. Nah, Avia sendiri kemarin kita tahu bahwa mereka menunjuk skor sekuritas atau kode sahamnya AZ ya, waktu RUPSLB di tanggal 7 Desember 2023. Nah, kondisinya saat ini Avia, nah ini 12 Januari. Kalau kita cek sejak mereka RUPS itu kan tanggal 7 Desember. Nah, kita cek setelah Desember lah, setelah tanggal 7 lah, let's say tanggal 8 sampai kemarin, perdagangan kemarin. Nah, kita lihat AZ sudah melakukan pembelian senilai 1,9 miliar lot atau value transaksi 92 miliar. Hanya 92, dan ini kondisinya net. Kalau ini saya kembali ke value, AZ sendiri itu sudah nampung 109 miliar ya. Tapi dengan catatan ya mungkin ada retail di sini. Cuman kalau kita tahu bahwa AZ sendiri itu adalah buyback sekuritas yang ditunjuk oleh si Avian sendiri. Nah, berdasarkan berita dari emitennews.com tanggal 12 di mana PT Avian melakukan pembelian kembali saham buyback senilai 1 triliun. Buyback sendiri sudah dilakukan sejak akhir Desember setelah mendapat persetujuan RUPSLB. Jumlah maksimal saham yang dibeli adalah 1,4 miliar lembar atau sekitar 2,3 dari modal yang disetor. Oke. Sebagai gambaran saham Avia ini tidak usah. Nah ini berdasarkan data pemegang saham Avia tanggal 9 Januari 2024, Avia telah merealisasi 104 lembar saham atau yang dibeli kembali atau di buyback atau sekitar 7% dari maksimal yang ditetapkan. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa dari nominal 1 triliun mereka baru keluar 7%-nya. 7%, kalau 10% aja baru 100 miliar ya. Nah, baru 7% berarti 70-an something kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kalau kita cek di range periode ini, awal sampai akhir Desember sampai awal ini. Nah, inilah ya tanggal 7 ke bawah ini, 7 Desember mana nih. Nah, mulai sini ke bawah, range-nya ini lumayan lebar untuk Avia sendiri. 7 mana 7? 7 Desember. Nah, 8 deh. Nah, ini range-nya lumayan tinggi sampai hari ini saya tag harganya sudah naik 27%. Nah,
Untuk buyback sendiri, emiten itu tidak boleh melakukan HK ya. Jadi ini misal bid offernya Avia, mereka melakukan buyback ini nggak boleh makan di sini, over ini nggak boleh, karena kalau makan di over ini berakibat harganya akan naik. Nah, yang dilakukan oleh sekuritas adalah menaruh di sini, di bid ini gitu. Nah, kalau tadi sudah melisik baru 7%-an ya dari dananya kan 1 triliun, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Nah, ini dibagi 0,07. Nah, mereka baru keluar ini. Kok dibagi sih? Sorry, dikali deh. Oke, ini juta, miliar, triliun dikali 0,07. Nah, baru 70 M. Ya, baru 70 M dari total dana yang mereka keluarkan. Nah, ini di sini kan 100 M. Ini value ya. 100 M ini berarti ada retail di sini, sekitar 30-an lah. Gitu. Nah, ini kalau netnya 92, jadi 20 something itu ada retail di situ. Gitu. Nah, ini AZ. Nah, kalau kita cek juga sejak 8 Desember 2023, nah, untuk foreignnya sendiri kita lihat RX melakukan penjualan ya. Untuk asingnya RX ini jualan terus. That's why di akhir Desember ini ada volume gede-gede banget. Kalau kita all investor semuanya ini ada small akumulasi, dan ini AZ. Nah, AZ ini teridentifikasi sebagai salah satu broker yang ditunjuk, bukan salah satu ya, broker yang ditunjuk oleh Avian untuk melakukan buyback. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Bukan tidak mungkin, kemungkinan menurut saya Avia sendiri geraknya akan seperti ini, akan berada di range kotak ini, range di atas ya 490 sampai 500 lah ya, sampai sini. Kemungkinan akan stay di sini karena ada yang jaga ini di sini. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, sejak 8 Desember 2023 sampai kemarin, average dari AZ itu di 498. Let's say di bawah let's say 500 lah ya. 500. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman dapat di dekat-dekat 500 itu which is good. Berarti Bapak Ibu dan teman-teman melakukan pembelian itu dekat dengan average buyback dari mereka. Itu hal yang bagus. Nah, kalau kita cek Avia sendiri kondisinya sampai kuartal ke-3 ini ya, labanya kalau kita total itu kan 417 ditambah 390 Nah, 417 ditambah 390 tambah 334 1,1 triliun. Nah, total laba tahun lalu itu 1,4. Jadi let's say kuartal keempat ini 300 miliar aja, labanya sudah menyamai bahkan lebih dikit lah ya dibandingkan tahun lalu. Dan probabilitasnya untuk melampaui 2022 saya melihat di Avia ini sangatlah besar ya untuk melampaui. Terlihat di sini ya, laba kuartal 1 mereka lebih dibanding 2022. Kuartal keduanya turun tipis hanya 2 miliar. Kuartal ketiga juga naik 10% lah, 10%. Jadi untuk melampaui laba 2022 possible banget sih menurut saya. Dan kondisi sekarang PBV 3,35, PI 22. Nah, kalau kita cek berdasarkan historinya, nah histori dari si Avia ya. Nah, ini historinya, laporan keuangannya. Kita cek. Nah, ini PI-nya 2020 itu mereka di 47, 2021 39, 2022 itu 27. Nah, sekarang berada di 22 ya. Sampai kuartal ketiga itu di 29. Jadi, kalau berdasarkan PI ini kondisinya PI-nya murah. Ya, paling murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. That's why saya melihat ya, perusahaan melihat ini hal yang bagus ya. Potensi lah ya. Sedangkan net profitnya sendiri ya terus bertumbuh ya, tahun 2020 1,1, tahun 2021 1,4, 2022 1,4 juga, tapi turun tipis ya, turun 10% lah ya dibandingkan tahun lalu, 10% kurang dikit lah ya. Karena 2021 itu 1434,6 dikurangi tahun 2022 itu 1400,6. Turun 34 miliar. 34 miliar itu senilai kalau kita hitung ya 2% lah ya bahkan. Nah, enggak ada 10%. Jadi
penurunannya sangatlah minor, dan potensi untuk 2023 ini melampaui 2022 sangatlah besar. Jadi itu, dan untuk lebih jelasnya, nah Bapak Ibu dan teman-teman bisa tonton ya video yang sebelumnya perihal makin efisiensinya Avian. Itu bisa menjawab ya efisiensinya dari apa. Oke, mungkin itu. Dan kondisinya mereka masih melakukan buyback, potensi dia akan stay di kotak warna merah. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.